Warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, kembali lagi pada kesempatan hari ini pembelajaran via daring yang pertama untuk kelas 11 IPA. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Rofi'i, biasa dipanggil Rofi'i. Di sini akan mendampingi para santri sekalian dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai permainan bola besar. Nah, apa saja yang ada pada permainan bola besar ini? Ada yang pertama itu permainan sepak bola yang sudah favorit di kalangan para remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan semua khalayak yang ada. Kemudian yang kedua ada namanya permainan bola voli, dan yang ketiga adalah permainan bola basket. Pada pertemuan kali ini kita akan spesifik untuk membahas tentang permainan sepak bola. Nah, jadi pada dasarnya pengertian ataupun yang lain-lainnya mungkin para santri sudah mengetahuinya. Jadi secara berkelanjutan kita di sini akan membahas tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, dalam teknik dasar permainan sepak bola ini ada beberapa urutannya. Nah, apa saja? Yakni yang pertama adalah teknik gerakan tanpa bola, di mana pemain itu bergerak, mungkin bergerak ke kanan maupun ke kiri dan lain segala macam, tapi tanpa menggunakan bola. Nah, jadi di dalam gerakan ini, ya, pemain itu harus mampu bergerak dengan cepat dan rajin. Nah, kenapa? Karena itu berimbas ketika nanti dalam permainan itu harus baik dan benar. Oke, baik. Yang kedua ada namanya teknik gerakan dengan bola. Nah, pada teknik gerakan dengan bola ini kita akan fokuskan di pola penyerangan. Nah, bagaimana itu? Ya, dalam pola penyerangan ini, nah ada namanya pemain harus menguasai bola, di mana bola itu harus selalu ada di sisinya. Artinya apa? Artinya jangan sampai bola yang kita bawa, ya, kita bawa bergerak ke sana dan kemari ini direbut oleh lawan. Kita harus mempertahankan itu, ya. Kemudian ada selanjutnya itu di dalam gerakan penyerangan tadi, ya, dengan menggunakan bola. Yang pertama itu ada namanya wall pass, ya, atau operan 1-2. Nah, ini sangat lazim digunakan untuk serangan, ya, oper 1-2 untuk mencetak gol. Nah, kedua ada lemparan ke dalam. Ini dilakukan ketika bola itu keluar dari arena permainan sepak bola atau arena lapangan, garis lapangan. Nah, selanjutnya itu ada namanya tendangan penjuru dan bebas. Nah, tendangan penjuru dan tendangan bebas ini ada dua hal yang menjadi jaminan hal itu bisa gol. Ketika yang pertama, bagaimana keterampilan seorang penyerang dalam menyundul bola ke dalam gawang. Nah, itu sangat berrelevansi terhadap terjadinya gol. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana seorang pemain penyerang dalam menggunakan kesempatan itu, entah itu nanti langsung di-shoot dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada namanya teknik gerakan dengan bola versi pola pertahanan. Nah, dalam pola pertahanan ini sama dengan tadi, bahwa tujuan utama adalah mempertahankan bola, di mana bola ini, ya, jangan sampai masuk ke areal dia kemudian mencetak gol. Nah, ini adalah seorang pemain harus rajin dalam melakukan pertahanan.
Nah, itu ada namanya penjagaan. Nah, penjagaan 1-lawan-1 atau man-to-man marking ya, itu adalah penjagaan secara fleksibel. Ya, artinya satu orang pemain itu menjaga satu orang lawan. Ya, diikutin kemana arahnya sehingga lawan ini tidak bisa punya kesempatan untuk mendapatkan bola tadi. Nah, yang kedua itu ada namanya penjagaan daerah atau zona defense ya. Penjagaan daerah ini biasanya dalam sebuah permainan itu variasi ya. Ada yang penjaganya atau back ya, bisa dibilang back. Ini 1 orang, 2 orang atau bahkan 3 orang bisa ya. Tapi dengan manajemen yang baik. Artinya ketika 1 orang itu keluar dari arena defense ya, artinya seorang lain itu akan membackup dari posisi itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya penjagaan kombinasi. Nah, bagaimana penjagaan kombinasi? Nah, penjagaan kombinasi ini, nah itu contohnya adalah kita lihat di slide bahwa dikombinasikan antara penjagaan pada areal kita di zona defense kita, kemudian menjaga lawan 1 per 1 atau man to man. Nah, selanjutnya ini kita membahas tentang peraturan permainan dalam sepak bola. Nah, kenapa harus dibahas? Ya, pada permainan sepak bola itu tidak akan berjalan ketika peraturan yang dibuat itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, apa saja peraturan-peraturan di dalam permainan sepak bola itu? Ya, yang pertama adalah pelanggaran dan kelakuan yang tidak sopan yang dilakukan oleh para pemain. Nah, apa saja? Itu yang pertama adalah seorang pemain yang dengan sengaja melakukan salah satu dari 9 pelanggaran. Nah, ini nanti kita bisa baca untuk menambah literasi kita, literatur atau modul ataupun buku yang ada. Kemudian yang kedua, seorang pemain yang melakukan dari 5 pelanggaran dan seterusnya. Ini baik. Ini adalah bentuk-bentuk di mana pelanggaran-pelanggaran dan kelakuan tidak sopan yang dilakukan oleh pemain. Jadi merupakan sebuah pelanggaran dari peraturan yang dibuat. Nah, selanjutnya ini ada namanya tendangan bebas. Nah, apa tendangan bebas itu? Yaitu tendangan bebas itu diartikan sebagai tendangan yang bebas dari gangguan lawan. Nah, jaraknya itu sekurang-kurang sejauh 9,15 meter. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada tendangan bebas diartikan menjadi 2 macam. Ya, yang pertama ada tendangan bebas langsung, itu dapat mencetak gol langsung, dan tendangan bebas tidak langsung atau tidak dapat mencetak gol. Kemudian yang ketiga, apabila sebelum bola keluar dari tendangan hukuman, bola tersebut dimainkan oleh pihak lain, maka tendangan tersebut diulangi. Pihak penyerang, maka hukuman dengan tendangan bebas tidak langsung di tempat kejadian atau dipindahkan, ya, sesuai dengan instruksi dari wasit. Oke. Baik, ini adalah tendangan hukuman ya. Jadi wasit harus benar-benar mengetahui pelanggaran yang terjadi benar-benar disengaja. Nah, jadi peraturan pelaksanaan tendangan hukuman itu ada 6. Oke, yang pertama ada tendangan hukuman harus diambil dari titik tendangan hukuman. Kemudian yang kedua, semua pemain harus di luar daerah hukuman. Ya, paling sedikit 9,15 dari letak bola. Dan kemudian penjagaan gawang kedua kakinya harus menginjak garis, ya, jadi nggak boleh di luar garis yang ada di bagian gawang. Nah, kemudian yang keempat, tendangan hukuman harus ditendang ke depan, jadi tidak boleh ke belakang, dioper ke belakang, jadi langsung. Nah, kemudian ada pemberian isyarat